Mulane kalau di guyonan, Gus, kalau nanti kita ke itu ya. Kados makan kewan-kewan sing bahaya kok ada haram kena apa? Sale mangan ulo ada haram jadi bangsa. Tapi ya apa itu mau apa nanti haram? Gue di halal kan malah lontek malah ramah kewan berbisa. Beda sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus kan. Ya beda sih jawab. Kan saya kira orang takwa sih kurang ajar, aku kurang mesti takwa. Padahal Tuhan itu punya strategi untuk itu, yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ular, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalahi jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat, opera manusia kalah. Dan nak ulane mbok entekno ora ono sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusa, entek itu malah apa? Tapi tak halal kok tak pangan lho, jumlahe ku luwih akeh mergo ora ono sing mangan. Wis kadung luwih akeh kowe sing dipangan. Itu memang repot ya, menyangkut hal-hal begitu itu memang repot. Tapi semenjak ngaji ini sampai anak bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina bahkan sampai Samarkandi, Tashkent, Bukhara, Azerbaijan, Tajikistan itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh nenggone keraton jadi resi, ono sing jadi ulama, ono sing jadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak Diponegoro sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tindakan apa nulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa takrib. Nah, mungkin dia nyaman yang keraton nak malam yang Taman Sari. Jadi ono hikmahnya jika terjadi ulah. Itu maksud itu sudah hikmahnya Tuhan. Buat ini kalau terpakai, nah ini guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga, harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati Haudur Rasul, ya, mendekati Haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dielingno pengiran mat, innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlil mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akhirnya cocok mbek wong ya wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nganti sudut langit asal ijek Islam utawa kafir dini utawa kafir sing gak arti wong ra jelas. Jare kula kuweting wong. Piye wis pateni ya? Ora usah dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak mudimah, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama apa? Agama. Nah, sama ada nonton TV ini. Rompak-rompak Somalia itu nang masjidnya mewah-mewah, mergo kampung Islam. Mergo ngerampak itu aja di revolusi gaya negara apa? Mari lah kemprowan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engko cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani amat. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak loh, sekali diarani ghanimah rasanya wong liya oleh dijaluk enggak masalah. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan yang kemudian itu goni. Ngeri. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ada kerusuhan Mei itu sampai kerusuhan. Itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana.
Kalau nganti mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Anu kula salat sunat yo rapati ya. Kula seneng Islam sing umum, pokoke Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula, aku ora seneng kok, misalnya bis warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel yo repot. Aku ben mlebu swarga iku mergo pangeran niku bah Islame kok sederhana iku apik kok jaga stabilitas. Kok jaga apa? Stabilitas. Kok repot. Marudin rahmat Allah jembar mlebu swarga kok syaratnya kok repot. Nek kadung rahmat jembar mlebu swarga sing syaratnya mini. Karena kulon saja punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusus. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini yang disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi koyo nopo susu jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok apa ini biarkan. Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahin. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun masjid. Saya tuh sering tuh konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak, apa ada syarat di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu enggak perang, enggak bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong kok patahin. Ada tunggal, mun ada depan kerawaan nih. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Tetapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, ada wong pas kongkong ini gini warung apa? Itu kan sepihak tuh. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, gitu. Dia membunuh beda dengan perang. Paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat ke rawani ngenteni pas sujud. Kan nemen oleh nyolong tuh. Gitu kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatria. Sholat sinala yube mata ini musuhnya pas loro, pas perang loro tiba ditabak nasi. Engkau naik semari perang tanding bener. Angin kesatriane kan. Gitu cerita-cerita. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh nggak diteruskan bunuh kan? Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Gitu. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlil itu sudah ini yang dimaksud Nabi innahum tatahdatsu ba'da. Mas wong ngene iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kalau mau teng sarai teng Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan itu bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Bid'ah ringan. Niku kelas ringan. Ini yang di sarah-sarah bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Dunger, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya kalau wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai-kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik, di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya jelas itu
Patokan cekak nganggo pakaian minim nggo ruko ning masjid damai. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok moro masjid. Engko ning masjid lagi 3 huruf kuwe bar kok dicoplok meneh patokan cekak lah sing calanang kiyaine tak ustaze ora keberatan ben ngono. Anggape mandek. Mergo lagi ini ditakoki. Gitu kok dagang untuk gur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat si apik to. Yang penting kancane ora keterucut si apik awake lah iku keterucut. Itu asline. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok dulu. Itu tradisi terbaik Islam. Saya rata cocok PKB kayak partai D, rata cocok P3 kayak partai D, rata cocok pondok induk kayak pondok, rata cocok jamaah atau apa ya gawe jamaah. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia kok. Nah, kalau ngerti kandang ini yang Gus wonten kiye boten cocok jenengan. Awang Indonesia atau nggih wah cocok ya. Paling bermanfaat. Jajal ora cocok wong Kurdi. Nggih to, utawa Muhammad. Itu ngeri. Wong Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Yasir Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang gremeng ini. Daripada ada diusir, gremeng rapopo, teman-teman gak mati. Tidak apa-apa, kalau mau catatan sarah-sarah ngobrol. Semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah, itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai, dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin tuh Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Madinah ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi waktu juhum mereka itu akhrajukum. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatilun. Maksudnya jelas perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilep. Itu beda sekali kan bunuh. Musuhnya pas turu dipateni, pas sujud ke sisi Ali. Jadi adik kan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus ya Ali tidak cocok kamu ya perang tanding apa? Gentle. Kayak Ali rata cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rata cocok Ali tidak perang tanding. Mereka Amr bin As ngerti Ali sengaja perang. Tapi Ali kan di pengapesan disebut karoma wajah itu jadi ini mereka rata roh aurat. Kemana rata roh auratnya wong dia. Bareng Amr bin As mereka kalah terus udah di Melayu Ali. Ya ana sing tau kok tenang ora. Tapi dari kocok kula kurang ajar wae hati ya ajar wae. Lali kok lali mergo roh Amr bin As kudu tau roh. Berarti tetap tahu roh. Maju mergo dari roh berarti ya tahu roh. Oh, tetap tahu roh Gus ra iso tak roh.
Kenapa? Ini kan biar sampean tahu. Kenapa orang-orang soleh yang sudah dekat sama Khaudur Rasul ini kan sudah dekat. Sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah, jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Yaitu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As. Ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain. Ya, habis itu terus sampai periode Timur Leste malah lucu meneh. Pidato tenggene sakniki teng Konstantinopel gitu, dari kawasan Turki, kawasan dene uga negara Islam mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali saka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi ra pati wani mati wong kena riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditabuhi wong ya napa? Penting nak jadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Itu dia filosofinya juga ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Untung dia sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen negara Islam sedunia. Rojo diwe dikirimi surat, agar gak melok afiliasi ning kerajaan ini diserang. Periode Timur Leste. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, Anggerono kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten. Nah ragil melok sih. Ya Timur Leste begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten, Sayyid sinten, Husain. Namun ini balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat sing lunak kuno, sahabat sing apian, ora cukup. Mergo cara mereka kuat ra kanggo. Ora apa? Paham ya? Terus kaum-kaum Khawarij ini karena mereka soleh, sebenarnya sudah dekat ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, Mas, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu napa? Nah, lewat ngaji ini sampai kalau kayak ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Masa wong ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nah, cara kula itu menghukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga. Mulai cilik di rumah gede-gede buat pateni. Mulai di Nabi Sufu dia pinter. Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan sering Hindu. Itu nak kurang ajar pol. Kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Ini pas ketemu Nabi pas satu Mekah nih. Mas, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Saya kira impas mas. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni balaku pirang-pirang. Ini orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup istilah nurabbi imsifaron wa qataltumuhum kibaron. Lha cilik tak rumah tak timang-timang gede-gede kok patah. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair karena logikanya kan nurabbi imsifaron wa qataltumuhum napa? Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Arah kelar tuku susu direwangi adol beras direwangi utang-utang tong. Gede-gede sipah. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Nganti nganti apa tok. Paham ya? Ketat awwe. Lah misale karep kula niku yo dihukumi sing ringan. Lah misale ra cocok, misale kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan to. Hukumi ngono apa abote. Kita dihukumi orang gak jelas. Ora hukumi ku sirik. Yang kula sering nanti cerita nang kanca kula nu wong alim iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Niku kita tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat.
Wong alim semoco kitab disadat temenan. Aku lagi gugus urip-urip baca syahadat gak ikhlas. Dibaptis, kenapa? Islam mulai buai maca kitab tuwagis dibaptis kan maca apa? Mergo dianggap sih. Lah kok ono tak waca wis tapi gelo ngene. Ayo pada data tuh gelo. Dene mati ra urip. Lari kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi itu tangga kula wonten sing kabudut. Kula akan nyolati teng musala kula nggih. Keluargane tengen lha mudin situ kang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngenterong mati kok gelem mati. Kakek ora kalah kula, sering sowan kula. Niku kancane bapakne. Dereng dipanggil kok. Gak usah mati, aku lah emor dadi mudin nek mati malah lara. Malah ora ono sing naut kan. Seneng jepiye ini kula, mergo bagian talqin tak bagian nek kula mboten ate purun talqin. Pertama tak darani wis bae piye. Sesuk tak kandhani. Waktu kabur aku, mudin mari nganggur. Tapi kula kan suwen, keluargane kondo. Engko jatah sangu gak mudin. Ini tanggal tenggu, Gus. Wonten tonggo, niku nak salat niku madhep ngetan. Sak desa namung setunggal. Mbok aliran kepercayaan bono. Niku cara jenengan sepuri, jek penak mati saniki pun tuwa. Niku disolati napa mboten. Oh nek jenengan takoki salat ra salat iku jeringan, penting kok takok wis sirik ta ora. Ning arep wong akeh lho. Nggih kata wong sing semangat darani sirik nggih kan. Oh aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra. Karena salat kira salat ringan. Tadi aku ngumi rasa solati, maksudnya kira rasa solat kon anak yo bentuk. Karena keekstriman itu memang ya nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik ini sirik itu. Gue bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau ngukumi orang. Gendul, fasek itu kenapa? Gendul. Jadi arah tasak be uang, misalnya ada uang tukang zina hukumnya be fasek gendul. Misalnya ada uang tukang garang penjahat, dan kayak gampang. Wong tukang dino, wah WTS lonte, boy dia mau ngukumi sirik, akhirnya diistilah wadah, malah ahli sunnah sepakai istilah wadah. Mereka dari bahasa sirik, dari bahasa apa? Ono PSK, oh lonte, jadi hukumnya apa ya? Lonte orang hukumnya, hukumnya apa? Wong tukang maling penjahat, bajingan, wong kajilan itu. Tahu tapi boten, pokoknya dosa sirik, apa dosa apa? Sirik. Padahal lagi hukum sirik itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka apa? Taruhane sirik itu dosane ra kena disebut. Lah nek dihukum ahli sirik kan mlebu wae biru maduna. Lumayan. Lari jawab ngoten. Nah sampean takokane urusan salat cara salat iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Bukan kesekolah harus jenengan. Nah, jangan cuma nyolati kalau nggak nyolati nak pesen. Nah, kan ringan lah. Nah, ringan cocok kok. Pokoknya aku jadi kiai sing fatwane sing bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Dharma Gandul, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Jirda, ada agama Ahruman Yazdan itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur. Karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaum lain di Falamar Asam Sanobo Bajikotan melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ada matahari atau tidak. Ini sejarah, paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan sentral ya. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan fa inna huma qornas syaiton. Fa inna hatatlu qornas syaiton. Karena sudah mendarah mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar. Sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab
Niku malah kan orang Arab ku nak ngitung kanggo srengenge. Iku ketok nak wong Arab ya jahiliyah tenan, jenate syirik tenan. Orang Arab tuh kalau darani timur tuh kan masyrik. Nak darani kulon mas. Terus nak darani napa mriki budi. Gitu. Gitu iku napa janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan. Sehingga ukuran itu begitu, masyrik, maghrib, terus ini apa? Mereka mau bayangan wong Arab ku madhep ngalor to itu jadinya ya begitu. Kok balen iki. Umpama wong Arab bayangannya madhep ngalor ngeten maksud kula. Itu kan berarti sini itu kenal masyrik, sini kenal maghrib. Tapi orang Arab kan caranya ukur kan begini. Jika sana punya nama masyrik, sana punya nama maghrib. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya itu nama sebulan madhep ngetan itu. Paham gitu maksudnya. Artinya mereka menghadap matahari kan. Nah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arab ketok dimulai kok bayangan wong madhep ngetan. Ya kan bisa. Mulane Islam antipati ana salat kok. Wae metune srengenge utawa wae dirupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Kau oleh salat pas srengenge metu. Surup yo ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Ya. Mulane kalau seneng kalau kepada ulama itu aku sing rapati salat. Aku semangat duha malah sing api itu aja batis tambah. Umur kula hitung, aku nek kadang-kadang kanca-kanca padha kiye ini tak hitung ngono. Secara syariat napa? Tak hitung. Dasar cocok. Ibu nunjukno betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan sing dewakan matahari itu banyak. Ini bersamaan roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ngoten falamar asam tabaji utang qala hadza rabbi hadza. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruhah, batasannya ya matahari semua. Alasannya Nabi nopo? Fa innahuma tatlu'u qarnat. Iku bareng ambek selerane setan. Cara iki iku ana manani iku pas setan ngetokno sumune, ngetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Delok oleh pentingnya matahari. Delok oleh betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Delok oleh matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap, karena belum ada agama, tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip baik. Nah, caranya mirip belas. Oh, coba sholat. Ada gue ngopi, tandung ada nggak pokoknya. Paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri negeri itu rokokan. Bentoromu yang haram Allah. Mau haram liane ya kira. Cara baca pulang ngoten. Gus pulang tep rokok. Lah jare mu'i rokok haram. Malah Gus sing haram ra rokok tok bodoni ya haram to wong Islam. Wis biasa Gus kalori haram. Malah parah. Sing haram ra iku tok. Apa ya dengan aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi pas ngaji ini sampai ngerti. Jadi saya mohon ya, kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kalau istikharoi, kalau pikir, kalau bikin paket ini, kalau istikharoi, kalau pikir. Memang kita itu tinggal satu saja lah. Kita harus yaitu gampang tahlil. Ustaz sampai tang gremeng ya lah. Nak rata rata begitu gremeng itu ngerasani ngajak bola-bola, sing ringan-ringan. Kali rata rata bertua mantu, rasuah, orang jelas, itu kan ringan tuh. Misalnya Mbak Kiai partai ini itu, maksudnya piye kok milih partai? Maksudnya raja, saya raja lah orang ngakoni kan jelas. Kalau sing nglakoni ya jelas hitung-hitungan itu. Oh, semuanya orang nglakoni ya ora hitung-hitungan. Kalau sing nglakoni ya jelas. Jelas. Nanti kalau kita tahu ikut jiran, buat derek nyalek-nyalek tak ada apa.
Kalau ini tambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kalau kayak kata, tapi tak pisau ya mereka. Aku lama, takut hukum, tak jawab bang. Takut partai-partai pesolihin, anti partai dolimin. Nanti kalau tak berarti jenengan golput, ya orang ya tetap milah, tapi separuh aja. Tahu? Separuh. Pun kalau terus nongin. Eleng-eleng ya, inna buat ada tuh. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alaiya sopo akwamun piro-piro kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu tak? Iku wae akibatnya sumayu halu ini wa baik. Itu ketika ulama teng syarat-syarat itu karena mereka mudah tahlilun. Sampai jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlil itu ringan. Ora ada akibat popo, tadi udah ngeri tuh. Mas Rukin kira lan bupati ini bojone kelaparan tuh. Wong zaman ana bojone sering kelaparan. Bupati ini. Omah parah. Oh, jangan dikagum lanange sering kok. Kelaparan omah bupati ini. Karo dene yo repot temen barang malah repot. Soalnya ini pesawat, saya untuk orang ganti ini. Tapi kan gak mungkin deh. Beri Al-Fatihah.